Kalau buat saya sih Pak, kebetulan saya sih salah satu anggota juga kan Iya. di Komisi Sini Depok. Saya tuh pengennya ada lebih apa ya, ada kerjasama itu antara apa, Ya. antara pihak pemerintah dan juga teman-teman kerelawanan di sini maupun di tempat lain gitu yang selama memang itu di wilayah Depok terkhusus untuk Ciliwung sendiri. Karena untuk Ciliwung sendiri itu ya mayoritas masyarakat di sini tuh masih menempatkan Ciliwung itu sebagai tempat sampah. Ciliwung serem banget. Ya, Ciliwung tempat sampah. iya. Karena saking banyaknya yang saya lihat aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan oleh warga ke Sungai Ciliwung gitu kan. Itu ya. Itu Kalau mungkin bisa saya mau bilang nih, kalau seandainya ini dibikin destinasi wisata atau pusat edukasi alam lah gitu. salam C. Jaga dan rawat Ciliwung kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang. Siap. Ini hari ini saya healing ya. Kalau kita bilang healing. Karena ngapain kita healing ke kampung orang, kampung sendiri kita tinggalin gitu. Jadi kebetulan lewat menuju kantor dan ini kan jalur utama nantinya nih. Dan ternyata saya baru nemu ini ada destinasi yang luar biasa ya di bawah kolong jembatan GDC. Dan ternyata juga lagi ada pelatihan juga di sini. Ya. Dan saya lihat ini bagus. Dia punya apa namanya view-nya, kemudian juga walaupun cuaca panas tapi mereka nggak kepanasan karena emang ada di ruang terbuka, dan juga kita bisa ngelihat tuh ada teknologi bisa pakai apa namanya LCD fokus gitu ya. Nah sebenarnya ini bisa jadi ruang terbuka hijau menurut saya nih, tapi ini kayaknya belum tersentuh ya. Nah kebetulan saya dari DPRD nih saya, dan saya mau coba kira-kira apa nih keinginan dari teman-teman komunitas yang ada di sini kaitannya dengan, kalau mungkin bisa saya mau bilang nih, kalau seandainya ini dibikin destinasi wisata atau pusat edukasi alam lah gitu ya. Nah ini kalau mungkin menurut saya nih, saya mah orang bodoh yang kagak ngerti gini-ginian, tapi saya melihat nih kayaknya sayang nih, potensial kalau kayak gini ditinggalin gitu ya. Ngapain kita jauh-jauh ke kampung orang, padahal kampung kita sendiri cukup ada gitu. Nah ini mumpung nih Bang, ini mumpung saya di DPRD, terus mumpung juga saya ya kali aja bisa nyondingin, deketin, ngawe-ngawe lah kalau bahasa yang sekarang ini, ngawe-ngawe pemerintah Depok biar bisa ngelirik juga nih, jangan juga dipandang sebelah mata atau nggak dipandang sama sekali, sayang nih. Ini kalau ntar diambil orang kemudian jadi ini baru rame lagi di masalah gitu. Nah mumpung nih, kalau saya melihat mumpung saya di Dewan, kemudian juga saya juga senang juga nih lihat-lihat situasi alam kayak begini. Ya mungkin ada apa yang mau disampaikan nggak? Saya kira-kira gimana nih Bang? Kalau buat saya sih Pak, kebetulan saya sih salah satu anggota juga kan Ya. di Komisi Sini Depok. Saya tuh pengennya ada lebih apa ya, ada kerjasama itu antara apa? Ya. Antara pihak pemerintah dan juga teman-teman kerelawanan di sini maupun di tempat lain gitu yang selama memang itu di wilayah Depok terkhusus untuk Ciliwung sendiri. Karena untuk Ciliwung sendiri itu ya mayoritas masyarakat di sini tuh masih menempatkan Ciliwung itu sebagai tempat sampah. Ciliwung serem banget. Ya, Ciliwung tempat sampah. iya. Karena saking banyaknya yang saya lihat aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan oleh warga ke Sungai Ciliwung gitu kan. Itu ya. Itu mungkin dari faktor tersebut ada faktor-faktor lain Pak, entah dari apa namanya tempat pembuangan sampahnya, mungkin fasilitasnya yang kurang di masyarakat. Ada juga mungkin memang yang udah kebiasaan seperti itu dari dulu, kayaknya ya udah ketika ada sampah ya udah buang ke kali aja. Dan itu pun kan terjadi bukan di satu tempat aja, di semua tempat. Nah untuk teman-teman di sini tuh berharapnya kalau dari Pemkot ada bantuan secara apa ya, langsung ya, entah misalkan kayak contoh teman-teman ketika melakukan satu kegiatan, nah misalkan untuk pembersihan sampah atau segala macam yang di sini, itu kan pasti ketika kita ngangkut sampah itu pasti butuh armada. Nah kita tuh kadang terbebani di situ Pak. Tapi untuk beberapa kali sih teman-teman dari DLHK juga sering bantu di sini gitu kan. Nah, terkait
dari yang lain juga seperti fasilitas. Kita juga namanya relawan mungkin teman-teman yang lain juga tahu kalau memang relawan itu seperti apa itu, fasilitas itu kurang lah karena kita memang bergerak sendiri gitu. Mungkin kalau pandangan saya seperti itu, adanya pemerintah itu turun langsung untuk membantu lah kita di sini, karena kan dengan fasilitas kami yang seadanya itu kita nggak bisa, pergerakan kita itu terbatas gitu ya. Ya, kalau mungkin dari Ayang. Ya, kalau saya sendiri memang penggiat, selain saya asli orang Depok Cimanggis, ya, saya asli Cimanggis Depok. Saya juga bergerak di beberapa organisasi termasuk ini. Sebenarnya potensi yang ada di khususnya di komunitas Ciliwung Depok ini, ya, Bapak selaku Dewan DPRD memahami. Kadang kita yang ada di sini adalah notabene mereka orang-orang relawan yang bekerja tidak mengharapkan bayaran, yang bekerja dengan ikhlas, nothing tulus. Tapi dari mana untuk roda-roda berjalannya keseharian, ya, untuk menyambung hidup dan lain sebagainya, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan, baik untuk ya ada yang dagang angkringan, ada yang bikin dari bambu, bikin aksesoris dari bambu. Makanya yang Bapak bilang tadi bahwa kalau dijadikan tempat ekowisata, oh ini luar biasa, Pak. Kenapa? Karena di sini ini ada lebih dari 20 jenis. Di sini aja lebih dari 20 jenis bambu. 20 jenis Lebih bambu. dari 20 jenis bambu. Kalau kita susurin dari sini sampai ke ujung sana. Gitu ya. Artinya ini ada nilai potensial. Contoh, ketika kita undang kawan-kawan dari komunitas Jakarta, ada yang dari komunitas, berbagai komunitas datang di sini untuk melakukan kegiatan. Kita juga ada yang namanya bentuk pengendalian pembelajaran untuk pengendalian sampah dan lain sebagainya. Bagaimana kita memilih sampah menjadi barang-barang yang bersifat potensial. Ya, kita sampai ada pelatihan ekobrik di Ciliwung Depok ini, ada pelatihan ekobrik, dan bukannya kami tidak didukung, justru yang mendukung ini ada dari beberapa pihak swasta. Sementara bukannya kami menutup mata ya tentang pemerintahan di Kota Depok sendiri, mungkin kalau kami bilang tidak memperhatikan, enggak juga, tapi mungkin kurang ya. Kurang apa sih gitu. Kalau ini bisa kita duduk bersama, kami bisa membuatkan program edukasi, terus dari pihak Depok sendiri, khususnya dinas pendidikan, bisa bersinergi dengan kami, khususnya di komunitas Ciliwung Depok ini, menjadi sebuah edukasi. Setiap sekolah-sekolah, katakan dari TK aja, bagaimana mereka mengenal lingkungan. Kita ada pembimbing yang notabene kawan-kawan di Ciliwung Depok ini sudah bersertifikasi, Pak. Oke, saya potong sebentar. Gini. Tadi agak cukup menarik tuh, kalau seandainya bisa nggak kita bikin muatan lokal di setiap sekolah ya, apakah dari mulai dari SMP, SMA. Ini kan sekarang ini kan banyak anak-anak sekolah itu bahasanya lagi membuli, terus arahnya ke kekerasan. Maaf, orang saling menyalahkan, salah ini. Tapi tatkala itu belum jadi, kita nggak ambil pusing karena belum kejadian. Saya juga menarik memang. Ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh dinas yang lain. Dan amin. Kami berharap teman-teman dari komunitas Ciliwung ini buatlah semacam apa sih, coret-coretan kecil lah. Baik. Biar juga nanti saya sampaikan. Karena pernah saya di satu tempat nih datang, setelah itu berkaitan dengan pengendalian sampah. Taruh misalnya di Depok ini ada 4 ton, 3 ton tuh bisa dibuang ke TPA, tapi 1 ton ini dibuangnya ke kali. Nah, betul. Dan mungkin salah satunya ya ke Ciliwung. Betul. Nah, di sana tuh mereka tuh ambil pikirnya singkat aja, buang selesai. Padahal itu kan bawa dampak bencana, bukan buat kita memang, tapi buat orang lain. Nah, saya menarik nih kalau gini, Bang. Jadi kita coba nih, mudah-mudahan dari hari ini kegiatan saya survei langsung ke lapangan, saya kunjungan ini
Memang kunjungan non biaya nih saya. Ya, betul. Ya, jadi nggak ada yang biayai, tapi saya karena peduli nih. Saya peduli dengan teman-teman, seolah mohon maaf lah dengan tanda kutip kayak anak kagak ada induknya. Betul, betul jadi banget, ini Bapak. mungkin saya bukan menawarkan diri karena masa kampanye, enggak, cuma nih mungkin ini saya juga intens ya. Saya walaupun di dewan, saya juga petani, saya juga peternak. Jadi kalau lihat kayak begini saya suka aja, senang aja. Secara naluriah panggilan jiwa lah mungkin bisa dibilang kayak gitu, sama, cuman karena memang waktu saya terbatas jadi saya nggak bisa nungkulin gitu ya kalau bahasa sih. Nah mungkin harapan teman-teman tadi kayak gitu ya, dari ke dinas misalnya, kalau memang seandainya dibutuhkan misalnya pembersihan alur sungai, apa namanya, butuh dump truck yang memang kita bisa kan fasilitasin. Yang keduanya ya tadi, kalau memang kira-kira teman-teman nih punya apa sih planning ke depan nih, oh kita mau bikin program nih, begini gini. Nah kita bisa sounding tuh dengan pemerintah Kota Depok, bisa menggunakan pokir saya. Kalau misalnya berapa angkanya, silahkan ditulis, nanti saya masukkan ke pokir, ke dinas mana saya mau taruh pokir saya itu, gitu bang. Jadi kita jangan cuman jual kecap doang nih sekarang. Saya datang cuman seremonial. Saya datang terkadang kan cuma acara kayak gini seremonial. Oh setelah seremonial wassalamualaikum, dilepas. Saya kadang itu yang bikin saya kesel, itu udah ngeluarin biaya tapi cuma seremonial, yang penting cuma foto-foto, laporan, selesai ya. Tapi follow up-nya nggak ada. Nah, ini yang kita nggak pengen. Ya mudah-mudahan sih ke depan obrolan-obrolan santai ini kayak misalnya tadi bawa anak-anak TK tuh kan dibawanya ke tempat. Nah, coba kalau anak dibawa kenalkan kegiatan untuk edukasi anak-anak gitu, dari tingkat TK, SD, SMP sampai universitas. Alhamdulillah kita emang udah laksanain gitu. Gitu, ya. Yang belum itu kita ke tingkat-tingkat yang tadi disebutin ya Kak. Apa namanya, ke sekolah atau mungkin dibikin sebuah program yang bersinergi dengan itu. Jadi kalau misalkan didukung langsung ke di dunia pendidikannya kan kita lebih enak lagi. Kita juga siap. beban gitu udah berkurang. Betul. Bukan berarti kita dibebankan, karena memang ya itu apa ya? Ya kebetulan nih, kebetulan saya kan juga di Komisi D nih di bawah pendidikan. Nah, mumpung nih, makanya ya sudah, ini kita mau coba nanti kita soundingan dengan Bu Kadis ya. Nanti ini video ini juga saya mau sampaikan ke beliau bahwa saya udah ngomong ke sini, datang ke sini minta dukungan. Kalau dana murni mungkin nggak bisa. Oke, dana pokir saya bisa kita serap di sini nih, karena memang kayaknya bagus banget nih, dia punya lahan, view-nya juga bagus, tapi saya memang kurang kerawat ya, karena ada urukan juga di atas. Itu baru tuh kayaknya sih setahu saya tuh, kalau hujan itu bisa longsor ke sini ngabisin. Kemarin kita sempat advokasi juga terkait ini, bahkan setelah hujan lah yang beberapa bulan belakangan hujan, itu hanya dikeruk. Itu ya. Kita advokasi ke melalui orang tua lah yang memang punya jalur untuk advokasi tersebut. Dan di sisi lain juga Pak, untuk tempat ini pun yang tadi untuk selain edukasi segala macam ekowisata gitu. Karena setiap hari itu ada anak-anak yang berkunjung di sini Pak. Oh gitu ya. Sekalipun untuk berenang. Oh gitu. Itu setiap hari pasti ada. Jadi kalau misalnya ada orang-orang dulu ngeliat kayak gua tuh dulu pulang sekolah berenang di Kali Ciliwung. Ya betul, sampai sekarang masih terjadi sampai sore, kadang pagi. Gitu ya. Jadi bisa betul. Teman-teman yang datang ke sini secara tidak langsung, di sini kegiatannya ternyata seperti ini. Siapa tahu memantik mereka. Insya Allah ya, makanya nanti dari teman-teman relawan, teman-teman komunitas pecinta Ciliwung ya, apa namanya ya, komunitas Ciliwung ya, kita coba nih, insya Allah mudah-mudahan ya hadirnya saya bisa membawa dampak positif nih buat teman-teman. Saya malah lebih senang kalau teman-teman di sini semua pihak gitu. Karena saya bukan orang sini Pak. Asli mana ente? Saya Garut. Oh Garut, Asgar. Asgar itu kan tahunnya saya tukang cukur aja ya. Sama soal sepatu. Ya intinya insya Allah ke depannya ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari kami selaku relawan, bisa bersinergi dari pihak dinas pendidikan pun peduli dan ingin melakukan, ayolah. Jadi kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sampah. Kalau dibilang terlambat ketika di usia-usia atas, saya ada kalanya mengatakan ya, ada kalanya nggak mengatakan
Tidak ya. Tapi memang yang paling relevan adalah ketika kita menanamkan moral nilai-nilai moral, nilai-nilai tanggung jawab itu dimulai dari nol. Ya. Entah dari PAUD tadi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menciptakan itu. Ketika anak-anak PAUD berkunjung di sini kan ada kita ada perkenalan ikan-ikan endemik dari Ciliwung. Oh gitu ya. Ya, ada edukasi yang kita berikan. Bagaimana mereka kita ajarkan. Oh ini kalau buang sampah ini nggak bagus nih. Bla 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 seperti itu. Dan kita nanti mungkin anak-anak itu bisa bikin kegiatan apa dari bambu gitu ya. Yang memang sederhana, namun berkesan semua mereka. Ya, siap. Seperti itu Pak. Jadi bukan hanya sebatas seremonial yang Bapak bilang tadi, ada ejak wantahnya, ada aplikasinya, ada dari pelaksanaan dari sebuah gagasan. Ini yang paling inti, bukan hanya gagasan tanpa adanya eksekusi dari sebuah gagasan itu. Siap, insya Allah. Terima kasih nih. Jadi saya Amin. tugas baru saya nih, bagaimana bisa menjadikan Ciliwung sebagai ekowisata. Amin. Dan jadi tuan rumah di daerah sendiri ya. Betul. Jadi kita nggak usah kemana-mana. Depok udah punya gitu. Betul. Apalagi ente jauh-jauh dari Garut, dari Cimanggis, padahal di Banjarnegara masih ada di dapur saya nih kebetulan. Oke deh Bang, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini membawa manfaat ya. Amin. Buat kita juga dan juga warga Depok khususnya. Karena tanggung jawab ini bukan tanggung jawab abang-abang sebagai relawan dan komunitas pecinta Ciliwung, tapi bagaimana menjadikan lingkungan kita bersih, kota kita indah. Nah, salah satunya adalah tanggung jawab bareng-bareng nih. Nah, ini beliau sudah menyiapkan waktu, tenaga, pikiran. Saya nggak habis pikir, jujur aja, saya nggak habis pikir. Ikhlas 1 hari di sini, bahkan tadi ditantangin saya 24 jam kalau mau ke sini ada orang, kaget juga. Ini bukan uka-uka aja nggak ada di sini. Ya. Tapi orang beneran ini yang nungguin di sini. Saya nggak kebayang tuh ya nungguin di sini kalau seandainya hanya punya tanggung jawab, beban, moral, kecintaan kepada lingkungan, tapi kita selaku pemangku kepentingan yang diamanahkan oleh Allah dengan jabatan, kita cuek dan berpangku tangan. Kalau udah ada kejadian baru rame-rame salah siapa, bagaimana. Tapi kalau kayak begini, ini kayaknya belum. Nah, makanya mungkin teman-teman nanti di dinas, saya sih berharap nanti kita coba bisa sharing nih, kira-kira ini mau diapain. Dan ini bukan hal yang sulit kalau kita bersama-sama punya keinginan yang baik, ya insya Allah bisa kita tanggung bareng-bareng juga. Dan bisa kita kerjakan bareng-bareng juga. Sebuah moto, kalau nggak sekarang kapan lagi, kalau nggak bukan kita siapa lagi. Yuk kita cinta kepada lingkungan, terutama Ciliwung yang ada yang membelah kota Depok, dan ini menjadi ikon nanti insya Allah dan menjadi kebanggaan kita kalau kita kelola dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Bang Imun udah nyampein dari pinggiran kali Ciliwung, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.